Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 18 Juli. Pukul 19 lewat 42 menit. Gua mau sedikit cerita. Ini cerita pribadi gua guys ya. Waktu tahun 2020-an. Waktu lagi pandemi guys. Jadi gua hampir tertipu investasi bodong. Tapi nanti dari cerita ini lu bisa mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang nantinya bisa lu kaitkan dengan investasi lu di saham. Nah, jadi ceritanya begini guys. Dulu waktu tahun 2020 ya guys ya. Ada salah satu teman gue ini gue panggil bro ya guys ya, bro. Jadi dia ngajak gua untuk investasi. Investasinya itu investasi handphone, guys. Kabarnya handphone. Jadi investasi handphone, ya, handphonenya ini kita beli banyak handphone dari orang. Kemudian handphonenya ini nanti dijual ke toko-toko, dijual ke kayak ya dealer, bukan dealer sih, apa ya, toko lah, toko-toko retail gitulah yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi ngambil dari produsen, ngambilnya nggak bisa sedikit, ngambilnya harus kadang-kadang harus 300 juta, harus 600 juta. Nah, untuk mendapatkan modal 600 juta, 300 juta itu ada orang yang eh kolek. Ya, dia ngajak orang, ayo setor modal sampai nanti akhirnya terkumpul lah 300 600 juta, 1 miliar. Ya. Jadi bisnisnya handphone. Cuman nggak bisa kita lihat, fisiknya nggak bisa kita lihat, kemudian kita mau nyamperin tempatnya kita nggak tahu gitu loh guys. Nah, gue diajak oleh temen gue dijelaskan skemanya seperti itu. Nah, gue tanya, emang dapat return berapa? Gitu kan, dan dalam berapa lama? Jadi yang pertama itu gue setor modal 7.500.000 ya. Kemudian yang kedua gue setor modal 14 juta, dapat 1.500.000. Yang ketiga gue setor modal 26 juta, dapatnya 3 juta. Kemudian yang terakhir gua setor modal 56 juta, dapatnya sekitar 6 juta. Nah, dan ini uniknya guys ya, uniknya return ini didapat dalam waktu 2 minggu. Tuh guys. Jadi dalam waktu 2 minggu, modal yang kita setor 7,5 juta, balik 700.000, berarti kan kita dapat sekitar 8.200.000 ya. Itu dalam 2 minggu ya. Akhirnya gue bilang, karena gue memang udah mengerti gitu ya, udah mengerti bahwa perusahaan dividen yield itu berapa, kemudian perusahaan itu dapat berapa sih net profit marginnya, gue udah tahu sebenarnya lapor apa keuangan pendapatan perusahaan, dan kalau kita usaha profit kita segimana sih, jadi gue udah tahu. Akhirnya gue bilang gini, bro, gue bilang gitu kan, ini bisnis ya nggak bener, gue bilang gitu. Masa lu dalam waktu 2 minggu bisa dapat yield 10%? Orang perusahaan TBK aja butuh yield 10%, lu bisa dapat dari dividen 10%. Itu dalam waktu 1 tahun. Kayak gitu guys. Iya, kalau misalkan lu bisa dapat dalam waktu 1 hari ketika lu beli di Kumdet. Tapi habis itu kan di exitnya biasanya roboh. Nah kan? Gue bilang ini bro, ini nggak bener. Lu hati-hati. Cuman karena lu ngajak ya, dan karena ada potensi yang menggiurkan, gue coba naruh deh. Tapi gue dengan dana yang kecil-kecil aja gitu loh. Yang dimulai dari 7,5 juta. Dan gue minta satu, lu bikin surat kalau misalkan nanti ada apa? Ada ada apa-apa, lu akan mengganti. Sebenarnya ya, perjanjian hitam di atas putih pun itu nggak berlaku secara hukum, nggak kuat secara hukum. Gue juga tahu hal itu. Makanya tetap yang gue lakukan adalah gue menyetornya dikit. Ya itu yang gue bilang, gue setor pertama 7,5 juta, ya kemudian 14 juta, 26 juta, 56 juta. Dan ini dalam waktu sekitar 6 bulan. Nggak nyampe malah. Nggak nyampe 6 bulan, malah sekitar ya 3 bulanan lah, 3 bulan atau 2 bulan. Jadi misalkan nih ya, misalkan gue mulai di bulan Maret ya, bulan Maret gue ikut, kemudian di bulan Maret di minggu keberapa gue ikut lagi, di bulan April gue ikut di minggu pertama, di bulan April minggu keempat gue ikut lagi. Sampai yang paling banyak di 56 juta. Dan di part yang keempat ini udah mulai ada masalah guys. Pembayarannya mandek. Jadi teman gue ini ngasih tahu, Jak,
ini nih ada kendala. Gue udah, wah ini pasti nih puncaknya nih. Gue mikirnya begitu kan. Akhirnya dibalikin. Pertama dibalikin 33 juta. Ini kan gue harusnya dapat sekitar 62 juta kan, 62 juta. Akhirnya dibalikin sekitar 33 juta, 62 kurang 33. Sisa 29 dong, 29 juta. Gue inget 29 juta. Akhirnya karena memang dia nggak bisa ngebalikin, dia minta keringanan bahwa gue balikinnya perlahan deh. Oke, silahkan. Karena dia teman baik gue. Gue dari awal udah ngasih tahu ini bermasalah, ini akan bermasalah. Nah, dia teman baik gue karena mungkin dia juga bukan orang yang susah-susah amat, sehingga untuk dapat 29 juta ngebalikin ke gue itu bukan hal yang sulit ya. Dia bukan hal yang sulit, dan dia juga mau menjaga pertemanan antara gue dengan dia gitu. Gue yakin dia akan balikin 29 juta. Kan 33 jutanya udah balik nih guys. Dia balikin 29. 29 akhirnya dicicil dalam waktu kurang lebih ya 6 bulanan lah. Dia cicil tuh 10 juta, 10 juta, kemudian sisanya sampai di angka 25 juta itu akhirnya gue bilang, udah lu nggak usah ngebalikin lagi lah. 4 jutanya itu nggak usah lu balikin lagi, silahkan lu anggap lunas aja. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya dia bukan pihak yang mau gue kasih tahu guys ya. Sebenarnya dia juga membawa orang lain selain gue ya. Cuma nominalnya memang nggak terlalu gede, paling ada di angka 100 jutaan. Nah, ada lagi orang lain yang membawa sampai 300 juta ya, sampai 300. Jadi dia ngajak orang lain, guys, ngajak orang kayak downline gitulah. Dia ngajak lagi 300 juta, bahkan sampai ya gua kenal dengan orang yang kehilangan 1 miliar yang dia mau buat beli rumah. Cuman uangnya kena tipu gara-gara investasi bodong ini dan 1 miliar itu hilang. Itu guys, itu gue masih kenal dengan orangnya. Karena apa guys? Ya gue bilang gini, yang ini kan modal gede guys, 1 miliar. Ya lu pikir aja 1 miliar bisa buat beli saham aja. Untung aja gue masuknya nggak terlalu gede. Karena kenapa? Gue udah memperhitungkan ya bahwa yield 10% dalam waktu 2 minggu itu nggak masuk akal. Ya, itu sangat tidak masuk akal. Nah, kenapa kita bisa tahu? Ya karena kita belajar keuangan perusahaan, kita belajar di pasar saham tuh nggak sebesar itu gitu loh. Kalau misalkan memang sebesar itu dan itu adalah bisnis nyata, konglomerat itu pada masuk ke situ gitu loh guys. Nah, pelajaran yang bisa lu ambil dari ini ya guys ya, yang bisa lu ambil dari ini, satu ya, hampir semua orang itu serakah. Ya, termasuk gue sempat mengalami keserakahan di sini, guys. Walaupun dana yang gue masukin nggak terlalu besar, tapi gue sempat mengalami keserakahan di sini. Kenapa gue mengalami keserakahan? Ya karena ada potensi yield yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Cuman gue juga udah harus membatasi, ini bermasalah. Ya, ini bermasalah. Hampir semua orang itu serakah, guys. Jadi kalau bisa lu jangan menjadi orang yang serakah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua gini, guys. Kalau lu tahu bahwa itu bermasalah, ya, maka dana yang lu masukin jangan terlalu gede. Itu guys, di saham itu ya, ini akhirnya gue sampaikan ke lu yang lu berada di pasar saham. Di saham itu ya, yang tidak bisa mengelola risknya, dia udah tahu bahwa dia masuk ke saham bermasalah. Lu nggak masalah guys masuk ke saham bermasalah. Di Bursa Efek Indonesia itu banyak saham bermasalah. Dan perusahaannya pun bermasalah, banyak. Nah, lu nggak masalah masuk ke saham itu. Karena biasanya saham itu ya, saham-saham gorengan tuh ya, returnnya gede-gede. Lu dalam satu hari bisa return 15%, bisa return 10%. Baik, dalam satu hari guys, gede nggak? Gede. Cuman ya, lu jangan all in di saham begitu. Apalagi kalau lu udah kelola dana yang cukup gede, lu harus bijak. Lah kalau lu masuk 500 ribu sejuta mah nggak terlalu kerasa ya di saham begitu ya. Cuman yang mau gua sampaikan adalah kalau lu tahu bahwa itu bermasalah, dan lu bisa tahu nggak? Bisa guys, kalau lu mempelajari fundamental perusahaan, lu bisa tahu ini perusahaan bermasalah. Lu bisa tahu ini perusahaan overvalue. Lu kalau mempelajari fundamental, lu akan tahu ini saham bermasalah. Lu akan tahu. Nah kalau lu tahu itu bermasalah, lu jangan masuk terlalu gede. Nah, jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil ya guys ya. Sedikit cerita pribadi gua aja. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.